فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع, سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا اللهم ارحمنا بالقرآن. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. Masih dalam ayat perenungan ketika Allah nanya alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah ciptakan langit 7 lapis bertingkat? Wa jalal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah jadikan untuk kalian bulan bercahaya dan Allah jadikan matahari bersinar dengan terang benderang. Allahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan ini pertanyaan yang ketiga, tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menumbuhkan kalian dari bumi, dari tanah, hingga kalian tumbuh berangsur-angsur dari kecil sampai besar, dewasa. Lalu kemudian Allah niscaya akan mengembalikan kalian ke dalam bumi lagi, maknanya dikubur. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan keluarkan kalian pasti nanti di hari kiamat. Ayah bunda, hotel iman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan kita dari tanah, dari bumi, dan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya ini beruntung. Dari sekian banyak makhluk yang mau Allah jadikan, Allah jadikan kita. Allah pilih kita. Ayat-ayat tentang manusia dari tanah, ayah bunda sudah tahu tuh banyak ayatnya. Wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa'asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Itu surat apa ayah bunda? Al-Kahfi. 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 Masya Allah, yang rajin baca, yang sudah hafal dan diamalin langsung tahu tuh. Wadrib lahum, buatkan untuk mereka Muhammad masalan, sebuah contoh permisalan. Salal hayati dunia, contoh hidup dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti setetes air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu kemudian masuk nembus bumi dan kemudian menjadi tumbuhan bumi. Fa'asbaha hashiman tadruhu riyah, lalu kemudian dia tumbuh, nggak lama dia menguning dan kemudian mati tertiup angin. Wa kana Allahu ala kulli muqtadira. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah maha sanggup
melakukan segala sesuatu. Kenapa kita dilahirin di negeri Indonesia? Karena Allah pengen nggak dipilih Donald Trump, nggak dipilih lahir di Indonesia. Allah nggak pilih Raja Salman, nggak dilahirin. Kenapa? Karena yang cocok dilahirin di negeri Indonesia ini kita. Yang hidungnya kagak mancung-mancung amat. Gitu. Yang kulitnya nggak putih-putih amat. Pokoknya yang paling cocok buat negeri kita, buat kampung kita, ini kita. Didesain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak tinggi-tinggi amat. Jadi, alhamdulillah, Allah ciptakan, Allah hadirkan kita di negeri masing-masing. Di daerah masing-masing. Allah pilihkan orang tua yang paling cocok sama kita. Dan bisa milih nggak? Orang tua kita juga gak bisa milih, apalagi kitanya. Jadi, Allah ambatakum minal ardi nabata. Nanti lahir, besar, sekolahin, dikuliahin, bisa kerja, menikah, punya rumah tangga sendiri, punya anak lagi, punya cucu. Nah itu, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asbaha syiman tazuruhu riyan. Ntar menguning aja. Tahu-taunya peot aja, kerut aja. Lalu kemudian hilang, ketiup angin. Begitu simpelnya siklus semua makhluk, termasuk kita manusia. Maka keagungan hidup itu adalah mengagungkan Allah. Lihat surah Al-A'la yang sudah ayah bunda pelajari. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu dza'an ahwa. Catat nih kalimat usbab, barangkali ayah bunda sering dengar juga. Keagungan hidup adalah dengan cara mengagungkan Allah. Tidak mengglorifikasi diri kita, nama kita, institusi kita, titel kita, nggak perlu. Tidak perlu diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Keagungan hidup itu adalah mengagungkan Allah. Lihat nih surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Bertasbihlah kepada Tuhanmu karena dia yang menciptakanmu. Fasawwa, dan dia yang menyempurnakanmu. Semua yang kurang dari hidup kita disempurnakan sama Allah. Tasbih bukan membesarkan diri kita. Tasbih membesarkan Allah. Walladzi qaddara fahada. Allah yang tetapkan takdir. Takdir umur. Takdir keluarga. Takdir harta. Takdir ilmu. Allah yang sudah takdirkan buat kita. Fahada. Lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a. Setelah Allah kasih tahu kita untuk bertasbih, mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah, lalu lihat nih bagaimana Allah ceritakan bahwa dialah yang mengeluarkan rembutan. Kenapa setelah Allah ciptakan, Allah bilang Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan petunjuk. Kenapa tiba-tiba Allah bicara tentang rumputan? Faja'alahu wutha'an ahwa. Rumput itu ya bunda, tumbuhnya aja kadang-kadang nggak ada yang ngeh. Tumbuhnya aja jarang yang ngeh. Nggak usah tumbuhan rumput yang liar. Rumput di taman kita, kadang-kadang kita baru ngeh kalau dia udah jelek, udah panjang, udah berantakan, baru kita ngeh. Jadi Allah bilang, Allah alladzi akhrajal mar'a, Allah yang mengeluarkan rumputan. Fajalahu dan ahwa. Rumput itu banyak yang tumbuh tanpa diketahui manusia, tapi tahu-taunya dia hitam, terinjak orang, belum mati.
Begitu banyak manusia juga ya Bunda. Lahirnya orang nggak peduli, matinya orang nggak peduli. Karena saking banyaknya manusia. Tapi lihat tadi kalimat usbab itu, bahwa keagungan hidup itu adalah mengagungkan Allah. Nggak usah mengagungkan diri sendiri, nggak usah mengagungkan pekerjaan, nggak usah mengagungkan harga, nggak usah mengagungkan dunia, nggak perlu. Karena semua kita pasti mati. Dan siapa yang hidupnya dan matinya selalu menggabungkan Allah, maka dia menjadi manusia yang agung. Allahu ambatakum minal ardi nabata. Allah tumbuhkan kalian berangsur-angsur. Dalam surat Rum ayat 40-an. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah yang menjadikan kalian dari lemah, lalu Allah jadikan lemah itu menjadi kuat, lalu setelah kuat, dia akan jadikan kalian menjadi dha'fin wa shaybah, lemah dan berubah. Yakhluqu ma yasha', terserah Allah mau ciptakan kita bagaimana aja. Ada yang sehat, berupaya mati-matian sehat hidupnya, tapi mati muda ada. Ada yang hidupnya kayaknya berantakan banget, kayaknya nggak sehat, tapi umurnya panjang ada. Itu disebut yakhluqu ma yasha'. Ada yang hidupnya sehat, terus umurnya panjang ada. Ada juga hidupnya nggak sehat, umurnya pendek ada juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha', terserah Allah. Allah mau ciptakan bagaimana terserah Allah. Allah jadikan kalian dari lemah, lalu Allah berikan kekuatan, setelah kuat itu menjadi lemah dan beruban, dan terserah Allah ciptakan kalian bagaimana. Nah, poin itu. Yang pertama tuh ayah bunda. Poin pertama buat ayah bunda adalah siklus hidup itu pasti, dan keagungan hidup itu adalah mengagungkan Allah. Jadi dengan cara mengagungkan Allah nanti kita bakal tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan kembalikan kalian lagi ke dalam tanah. Dan itu pasti kita ini dari tanah nanti bakal balik ke tanah. Dan Allah hidupkan, Allah matikan. Wa yukhrijukum ikhraja, dan menjadi yang pasti. Kalau dalam bahasa narasi Al-Quran dan Sunnah namanya hak, yang pasti itu hak. Maka kalian juga nanti bakal Allah bangkitkan. Ketemu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin, ayat bunda, wa nufiqa fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Wa nufiqa fis-sur, dan ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya. Fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Mereka yang tadinya sudah menjadi bangkai, tulang belulang, maka bangkit, datang menghadap Rabb mereka dengan jalan begitu cepat. Qalu ya wailana, mereka berkata, celaka kami, memba'athana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur. Hadza mau'ada Rahman wa sadaqal mursalun, dan ini yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Pemurah. Dan sungguh benar apa yang pernah disampaikan oleh para rasul. Jadi orang mau percaya mau tidak, nanti setelah mati ada lagi Allah hidupkan, Allah bangkitkan. Dan itu yang disebut hari kiamat, ya bunda. Wa yukhrijukum ikhraja. Kalimatnya cuma dua aja. Dua kata yang hampir sama diulang-ulang.
wa yukhrijukum ikhraja. Maka kalau kita perhatikan 17-18 ayat ini, ayat 17-18 itu siklus yang pasti bakal kita lalui. Allahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan siklus itu berputarnya cepat. Seperti rumputan yang orang nggak ngeh tumbuhnya, orang nggak ngeh kapan dia tingginya. Tiba-tiba ntar berinjak, dia mati, menghitam, lalu hilang. Sama ya Bunda, kita juga banyak yang nggak ngeh, banyak yang nggak ngeh, tiba-tiba hidup, tiba-tiba mati. Atau kalau masih nggak percaya, rasanya baru kemarin masih ada orang tua kita. Tapi rupanya udah nggak ada di tengah-tengah kita. Kalau masih ada orang tua kita, mungkin ayah bunda pernah jumpa sama kakek neneknya yang masih terlihat jelas, masih teringat jelas wajahnya, suaranya, perawakannya. Sekarang udah nggak ada lagi kakek nenek kita. Mungkin orang tua kita, kakek nenek kita pernah cerita tentang orang tuanya, buyut kita. Buyut kita yang katanya pulana, kebaikannya ini dan itu segala macam. Didongengkan, diceritakan kepada kita. Kita udah nggak sempat ketemu sama buyut kita. Tapi mereka sudah nggak ada. Meskipun masih teringat jelas. Dan atau mungkin kakek nenek kita pernah cerita tentang kakek neneknya lagi. Maknanya canggah kita. Tapi kalau didongengkan ke kita tentang kakek nenek, dari kakek nenek kita, udah nggak nyambung belas sama kita. Nggak bisa kita nyerna. Padahal mungkin jarak kita ke orang tua kita cuma 25 tahun. Jarak kita ke kakek nenek kita 50 tahun gara-gara perbedaan usianya. Kebuyut kita 75 tahun. Kecanggah kita 100 tahun. Diceritain tentang canggah udah nggak nyambung. Padahal ayah bunda itu 100 tahun mereka sudah nggak ada di tengah-tengah kita. Itu 100 tahun adalah perjalanan yang amat singkat di alam barzah. Karena di dalam kubur tuh sudah ada orang yang udah ribuan tahun. Yang puluhan ribu tahun mungkin ada. Jadi yang 100 tahun aja sudah, itu udah nggak bisa cerna lagi. Dan ganggu. Maka itulah kepastian ayah bunda. Kalau canggah kita udah 100 tahun dikuburkan, kita juga nggak nyambung, nanti juga begitu. Anak kita udah melupakan, cucu kita melupakan, buyut kita, apalagi nanti cicit kita. Udah nggak bisa tuh, siapa namanya. Kadang-kadang kalau kita suka ngirim Al-Fatihah, nyebutin nama keluarga kita yang sudah mendahului kita, masih keingetan, tapi udah level ke atas, udah nggak keingat lagi. Dan kalau 100 tahun yang lalu canggah kita itu udah meninggal, dan hal yang sama juga kepastian itu akan terjadi pada kita. Yang disebut, ayo agungkan Allah dalam hidup kalian dan matikan dalam mati kalian. Gak usah agungkan keluarga, gak usah agungkan nama diri, gak usah agungkan harta, gak usah agungkan dunia. Demi Allah, banyak sekali canggah kita rumahnya udah kagak tahu di mana. Yang katanya sudah diwariskan, tanahnya udah habis. Padahal baru 100 tahun. Bagaimana kalau perjalanannya 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun? Udah nggak ada yang bersisa, ya bunda. Udah nggak ada yang bersisa. Kecuali amal soleh. Nah, sebab itu agungkan Allah. Agungkan Allah dengan diri kita, dalam usia kita, dalam fikir kita, dalam nafas kita, dalam pekerjaan kita, dalam harta kita. Semuanya agungkan Allah. Nah itu yang keagungan hidup yang ditempuh oleh para nabi, para rasul,
Mereka udah meninggal ribuan tahun tapi namanya masih disebut orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi